Sebenarnya batu hitam itu adalah batu dari surga. Nah, Iya, saya nggak masalah itu mau dari surga, mau dari neraka, mau dari langit. Buktikan bahwa kalian itu tidak mengkultuskan itu, mengkultuskan batu itu. nah, utarakan terus dari apa gitu, nggak apa-apa. Ya, bisa nggak kau buktikan bahwa Islam bukanlah pengkultus batu ini? Sebenarnya umat Islam tidak mengkultuskan. Karena apa? Karena yang dilakukan seperti itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Iya, sekarang begini, kamu mengerti nggak apa itu pengkultuskan? Mengkultuskan tahu nggak? Mendewa-dewakan, menganggap. Ya. Iya, mendewa-dewakan, mensucikan, menganggapnya suci, melebih-lebihkannya, betul nggak? Karena Nabi kami memberikan contoh seperti itu. Loh, ini gimana sih logika kamu ini gimana sih? Sekarang begini. Sekarang begini, di dalam hadis, biar pemikiran Anda luas. Sama restorator itu damai saja. Biar otaknya itu agak meningkat sedikit. Masa debat bahasanya kayak gitu aja. Oh gitu, oke lah. Kita dengarkan dulu yuk. Silakan. Masa Edis seperti itulah. Silakan. Kami ini adalah Rasul kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Gitu. Maka setiap tindakan beliau kami mencontohnya. Salah satunya yaitu mencium Hajar Aswad. Seperti itu logikanya. Dan mencium Hajar Aswad itu menggugurkan dosa-dosa, betul? Salah satu fungsinya seperti itu. Iya, itu artinya kau mengkultuskan batu itu. Kami melakukan seperti itu, akhirnya kami mengikutinya. Seandainya dosa-dosa kami, nah ini intinya seperti itu. Seandainya dosa-dosa kami, berkah kami melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul kami, seandainya dosa-dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pemikirannya. Mana nggak ada di situ diampuni Allah. Dengar, hadisnya berbunyi, itu Allah. sesungguhnya mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa. Nah, gini, orang Islam itu luas. Gini lagi. Basrori, kau dengar dulu, kau jangan ngasal ngomong tuh, lihat nanti istrimu marah lagi gitu. Anda, Edis, gimana? Enggak ada saya turunkan, enggak. Gimana? Salah satu fungsi daripada Hajar Aswad itu adalah menghapus dosa. Yang menghapus itu Allah. Wih, Hajar Aswad yang menghapus kok Allah? Nggak ada di situ Allah. Bahkan Allah tidak disebut sama sekali di dalam hadis itu. Mau saya bacakan hadisnya. Sesungguhnya mengusap. Sebentar, saya tampilkan dulu hadisnya ya. Saya hafal itu hadisnya. Gini, sesungguhnya mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa. Allah sama sekali tidak disebut. Sekarang saya tanya, yang bisa menghapuskan dosa siapa dalam Al-Quran? Taatilah Rasul, taatilah pemimpin di antara kamu. Itu konsep dalam Islam. Gak nyambung orang ini. Makanya saya berat kalau ngomong orang gak nyambung begini, sudah sakit kepala saya ketumbian. Gatel ketumbian kepala kalau ngomong orang kayak gini. Dengar dulu. Basrori, dengar. Basrori, dengar. Dengar ya. Ini hubungannya dengan itu. Hubungannya. Kamu tahu nggak bahwa dulu batu ini berwarna putih. Ya, betul. Lalu dosa-dosa manusia lah yang menjadikannya berwarna hitam karena dia menyerap dosa-dosa itu, betul? Mana itu? Itu di mana? Hadisnya di mana? Di hadis. Ya, di mana hadisnya? Lu mau diputarkan? Oke, saya putarkan ya. Saya putarkan dulu. Saya tahu itu Tirmidzi ya, Tirmidzi Al-Had. Tadi katanya nggak tahu, sekarang tahu. Gimana sih? Kamu aja pengertian Anda itu pintar nggak gitu loh. Mau kita perlu tampilkan nggak hadisnya atau udah sama-sama tahu?
Tidak tahu. Aku cuma pengen ngetes kamu itu ngomong ngerti nggak gitu loh. Jadi dulu batu itu berwarna putih. Batu itu berwarna putih seperti susu. Lalu dosa-dosa manusia lah yang menjadikannya hitam. Berarti batu itu menyerap dosa nggak? Karena manusia pada saat dulu nggak nyambung lagi kan? Aduh, garu ketumbean lagi. Aduh, dengar. Akhirnya batu itu berubah karena dosa-dosa berarti manusia. nyerap dosa nggak dia? Bukan menyerap dosa, artinya bukan menyerap dosa. Apa yang membuat batu itu jadi hitam? Karena dosa-dosa manusia. Berarti dia nyerap dosa nggak? Ya enggak. Batunya putih. Bingung. Dengar. Apakah batu itu berwarna hitam akibat menyerap dosa-dosa manusia? Yang membuat hitam itu karena anak cucu Adam. Iya, dia menghitam karena dosa-dosa anak cucu Adam, betul? Betul, ya betul. Berarti batu itu menyerap dosa nggak? Betul. Berarti menyerap dosa nggak batu itu? Bukan menyerap. Terus? Tapi karena akibat dosa manusia, batu itu menjadi hitam. Iya, kok penyebab dia jadi hitam tuh apa? Penyebabnya dia jadi hitam? Bukan menyendap. Yang mengakibatkan itu hitam itu karena dosa-dosa manusia. Iya, karena dosa dia jadi hitam. Berarti diserap nggak itu? Diserap. Terlalu bodoh, Dis. Lo gimana sih? Oke, gimana? Oke, gini aja lah. Biar gampang, biar sederhana. Memang ngomong sama orang Islam nih kita harus turunin dulu IQ kita yang tinggi. Kita turunin dulu sampai bawah. Gini, denger. Batu itu tidak bisa menyerap, Edis. Terus gimana dia berubah jadi hitam? Karena perbuatan manusia. Iya, logikanya gimana? Manusia bikin dosa, batunya warna hitam. Sekarang gini, aku mengikuti arah kamu. Gimana batu itu bisa menyerap? Ya makanya itu nggak masuk akal. Gimana? Makanya saya bilang nggak masuk akal. Ya itu kan kata-katamu. Lu kok kata-kata saya, gimana sih kamu? Itu narasi pemikiran kamu yang tidak masuk akal. Tapi apakah kecuali misalnya kamu punya lantai di rumah, lantainya nggak pernah kamu bersih, nggak pernah kamu pel, hitam ya, bisa karena kotoran, karena debu. Seperti itulah. Terus apa hubungannya kalau tadi karena dosa, sekarang karena debu? Karena itu batu dari surga. Batu Oke yang lah, mulia. Sekarang gini aja dah. Ayo. Batu itu bermanfaat nggak? Batu itu dari surga, Dis. Ya, batu itu bermanfaat nggak? Batu itu, gini, pemahamannya, ya. Kasih pemahaman tapi harus rasional, ya kan? Batu itu dari surga. Iya, ikutinlah hayalanmu, ayo terus. Akhirnya itu turun ke dunia. Sebentar. Akibat perbuatan anak Sebentar. Adam berubah menjadi hitam. Kau jangan ulang-ulangin lagi. Dengar. Salah debat, Toy. Masa kamu malah ulang-ulangi lagi. Sama rasionalitas. Batu menyerap. Gimana urgensinya? Itu kan agamamu. Bentar, kita putarkan aja ya. Kita putarkan aja lah videonya aja. Coba. Kita putarkan saja videonya ya. Masa Edis kalah sama Basori restorator Indonesia? Enggak ada, ini santai aja loh, Dis. Kita sama-sama debat ya, santai aja, enggak apa-apa. Enggak, masalahnya kalau debat tuh lapor polisi. Enggak usah lapor, kita kan sama-sama umat manusia. Mana kalian yang tukang lapor-lapor? Enggak lah, sama juga. Anda juga ada yang lapor sama. Ya, enggak usah framing seperti itu, enggak perlu. Ini sok menang lo Basori loh, ini main thread sendiri. Ini oten-oten pendukungmu itu sama buil saya itu. Hajar Aswad menghitam karena dosa manusia? Bener banget guys. Sebagai batu yang berasal dari surga, Ini sadarlah Hajar Basori. Aswad dulu
dulu berwarna putih bahkan melebihi Sebentar ya, nih. Ini ada, ada Dengar dulu nih. Kamu sampai ke Hajar Aswad Amerika, menghitam karena ini dosa ada manusia. pendukung itu, Bener sampai ke banget guys, Amerika. sebagai batu yang berasal dari surga, Hajar Aswad dulu berwarna putih, bahkan melebihi putihnya susu dan bersihnya salju loh. Bahkan batu ini terangnya kayak bintang, Sobat Umaroh. Tapi kenapa warnanya sekarang jadi warna hitam ya? Batu ini menghitam karena dosa yang diperbuat manusia di bumi. Rasulullah pernah berkata bahwa batu ini menghitam karena izin Allah dan manusia nggak layak buat menikmati keindahan batu yang berasal dari surga. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua ya. Batu. Terang seperti bintang. Waduh, kalau ngomong sama mereka ini teman-teman, burung berdiri 70 tahun. Memang berat, hayalan tingkat tinggi ngomongnya. Ayo tertawa, gimana ayo? Berkat izin apa ayo? Ya, jadi gimana itu intinya? Gimana kalau sudah gitu? Intinya Berkat kau sudah izin terbukti mengkultuskan batu ya. Subhanahu wa ta'ala, batu itu menghitam. Terus logika mana? Berkat Ini kayaknya dia itu kita rahmat ngomong dari ini dia Tuhan. nggak dengar Ayo. teman-teman. Sebentar, ada headset nggak? Nggak ketemu, ayo. Headset ada nggak? Nggak ada. Bisa nggak ambil headset dulu? Wah, pantesan kita nggak nyambung ngomong sama dia ini teman-teman. Sebentar, pantesan kita udah jerit-jerit dia nggak denger kita ngomong apa. Dia ngomong apa? Maksudnya kita ngomong dia nggak dengar. Aduh. Yuk, ada 2.100 jamaah Edis TV. Yuk. 2.100 jamaah Edis TV menanti-nantikan muslim yang berilmu untuk datang memberikan jawaban dan klarifikasi ya. Supaya apa? Supaya jangan terkesan kita monolog, jangan terkesan kita ini ngomong tanpa memberikan mereka kesempatan ya. Mari. Silakan. Bang Goto. Oh, Bang Goto. Silakan, Goto. Si Goto. Silakan Goto, nyalakan kameramu Goto. Macet si Goto. Goto. Halo Goto. Halo. Ini mualaf ini si Goto ini katanya. Halo Goto. Lihat nih, belum juga dia naik, belum juga ngomong sama saya udah tersendat-sendat. Halo Goto. Macet. Gimana ini? Saya apa dia yang macet nih teman-teman? Teman-teman, saya atau dia yang macet? Jangan-jangan saya yang macet. Siapa yang macet? Wah, banyak yang nggak ngetik. Berarti emang bener-bener ini yang nonton dia. Oke, kita turun dulu. Goto, kau nanti naik lagi ya, karena suaramu tidak terdengar. Kau udah macet-macet. Kau naik ulang, Goto. Sinyalmu aja nggak beres. Gimana kau tuh, Goto? Ya, teman-teman, saya maklum karena banyak teman-teman yang menonton acara ini tidak sambil melihat layarnya, karena teman-teman sambil melakukan aktivitas sehari-hari, tidak masalah ya. Makanya ada yang sambil nyuci, ada yang sambil gosok, kan tidak mendengarkan, nggak apa-apa. Maksudnya tidak melihat layar. Oke, ya. Yang penting nanti waktu saya mengiklankan ini Rumah Apologet, teman-teman ngelihat layarnya ya. Oke, kita kasih naik lagi, ada Nasution. Wih, ini udah lama-lama nggak ada attack ini Nasution ini. Pasien-pasien lama semua ini. Silakan Nasution. Ya, memang lama tak datang. Orang diturunkan terus. Jadi pening kepalaku. Ya, silakan nyalakan kameramu.
Silakan nyalakan Apa itu, kameramu. Bos? Oh sebentar Silakan, Bos. ini kita turunkan dulu ya Silakan, edit Bos. TV 1 ya. Sebentar, Ya silakan, rokok kameramu dulu ya. mana? Silakan. Kameramu silakan. Ini apa lagi? Mana? Nah. Udah, Mana kameramu saja belum nyala. kan udah nyala. Gimana nya? Ah, Teman-teman bisa melihat kok gambar jadi dia. grogi loh sama si Nasution. Ah, jangan gitulah. Memang orang Islam nih kalau bohong udah nggak tanggung-tanggung lagi. Enggak. Sekarang bagaimana dengan Kristen itu? Kan udah saya buka kameranya Mana tadi. kameramu mana? Iya, udah tadi. Gimana sih Gitu ini? loh. Ah, Jangan kau gimana mempraktekkan ya? ajaran Muhammad yang membolehkan kau boleh berdusta. Di mana? Ah, Oh di gitu mana? loh. Muhammad membolehkan orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara. Gimana sih kamu? Iya, itu jelas bro, itu jelas bro. Iya, salah satunya sangat adalah mantap dalam itu. peperangan atau Jadi menghadapi gimana? musuh. Enggak, sekarang begini aja. Apabila kita berdusta, Udah, mana kau kita tidur di uji, bawah. yo, ajaran Kau siapa yang nyalakan dusta, kamera yo. aja kau nggak Ayo. berani kau ngapain? Ah, gimana bro? Kau kamera aja nggak berani kau nyalakan. Ngapain kau di sini? Sudah malu jadi orang Islam. Yuk silakan. Kita berikan kepada muslim-muslim supaya naik kemari. Berikan performa terbaik kalian, berikan argumen terbaik kalian untuk membalikkan ya argumen-argumen saya. Ayo silakan. Halo. Fai 19811 silakan nyalakan kamera. Oke. Silakan nyalakan kamera. Ya, baik. Silakan. Muslim, Bang? Oke. Muslim. Muslim. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Ini yang dibahas apa? Yang saya bahas gini. Ini gambar bukan saya edit-edit ya. Ini muslim, ini jamaah muslim ya. Ini batu hitam. Nah, orang muslim akibat nyium-nyiumin batu ini, mereka berdesak-desakan, injek-injekan, yang meninggal udah banyak nih ya. Akibat ingin menciumi sebongkah batu. Nah, pertanyaannya, buktikan bahwa agama Islam itu bukan agama pengkultus batu hitam. Silakan. Oke, siap Bang. Saya jelaskan satu. Mungkin Abang tidak punya yang namanya hukum ya. Di dalam Islam kita ada yang namanya hukum Islam. Contoh sedikit saja. Saya cerita dulu. Silakan. Yang namanya halal, haram, makruh, sunnah, mubah atau harus, dan wajib. Nah, saya cerita di situ dulu tentang hukum. Nah, saya akan jelaskan dulu Sabar yang kita namanya teman-teman tadi. ya. Nah, Nampaknya ini agak Mungkin- muter-muter ini. Kita sabar dulu. Silakan. ini enggak muter Bang. Ini akan masuk nanti ke ranah di situ. Nah, kita punya Islam juga mempunyai rukun Islam. Ada 5 Bang. Enggak semerta-merta kita terus mengkultuskan itu batu, bukan. Kita masuk ke rukun Islam. Itu syarat Bang. Rukun Islam itu syarat. Yang kelima itu mengenai haji Bang. Paham ya? Terus? Naik haji itu bukan berarti kami menuhan. Itu salah satu syarat rukun Islam yang kelima. Jika kita mampu, kita berhaji. Apa yang dikerjakan Rasulullah berhaji itu tidak wajib bagi kita Bang. Paham Sudah? Bang ya? Jadi satu, Sudah? yang namanya Allah itu pencipta langit dan bumi, pencipta itu batu, pencipta alam semesta ini. Kita untuk menyembah yang namanya Allah, kita dikasih jalan Bang. Ya Allah Salah itu satunya kalau tadi Allah itu kalau secara logis adalah yang kalian anggap Allah itu ya ini. Tidak Bang, tidak. Loh Tidak. kalau begitu Nah, kenapa itu kalian kesalahan berseru-seru? orang Kristen. Labaik Allahumma labaik. Kami memenuhi panggilanmu Nah. ya Allah. Betul Bang. Sekarang Iya, begini Bang, kita kalian memenuhi panggilan. kalian melambaikan tangan ke arah batu ini berkata labaik Allahumma labaik. Kami memenuhi panggilanmu wahai Allah.
Ya, sekarang begini Bang. Abang Wih, punya kayaknya tempat udah salah sendiri kirim juga, dia. Coba sebentar, lagi. Nah, sekarang gini Bang. Sekarang gini. Allah itu membuat suatu tempat di mana satu tempat itu untuk berkumpulnya umat Islam yang namanya berhaji, Bang. Mungkin orang Kristen juga ada tempat sendiri seperti batu ratapan, ya kan? Begitu. Nggak Bukan ada. berarti batu itu disembah, Bang. Nggak ada, kami nggak ada seperti itu. Abang kan ikut Kristen dong? Nggak ada, kami Abang nyium-nyium Kristen? batu nggak ada. Gimana sih? Oke. Jadi ajaran abang diambil dari mana? Dari dalam Israel. Bible. Oke, Bible mengikuti Israel kan? Bible mengikuti Israel? Enggak lah, gimana? Ya, agama Israel tuh. Kok Bible mengikuti Israel gimana? Kok Bible mengikuti Israel? Nggak ada, Bible itu Bible. Ya. Sekarang Kalau Bible agama Israel, Yahudi. kalau Israel jadi dijajah terus Bible ikut dijajah gitu. Enggak lah, gimana? Oke. Kita agama Yahudi kan? Enggak, jangan lari kemana-mana dulu, fokus dulu. Gini loh, pertanyaan saya pertama tadi, buktikan bahwa Islam tidak pengkultus batu hitam. Pertama, Oke, sekarang begini. seperti ini. Sekarang saya tanya dulu, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah batu ini beranak? Tidak. Apakah batu ini tidak diperanakkan? Tidak. Berarti benar ya, batu ini tidak diberanak atau diperanakkan, betul? Tidak beranak dan diperanakkan, betul? Betul. Batu itu Oh, diciptakan. mantap, mantap. Batu ini tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Sekarang saya tanya, apakah Allah beranak? Tidak. Apakah Allah tidak diperanakkan? Tidak. Sama dengan batu. Tapi Allah pencipta, Bang. Tadi katanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Gimana sih kamu itu? Aduh. Sekarang begini. Tunjukkan sama saya, dengar, tunjukkan sama saya ayatnya bahwa batu ini ciptaan. Tunjukkan, jangan kau ngarang-ngarang, bohong. Tunjukkan, ayo. Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa batu ini ciptaan, sebentar bang. Kalau ada yang ayat mengatakan bahwa batu ini ciptaan, saya lompat dari Monas, lompat. Ayo, silakan. Abang mau tahu ayatnya? Buset nih orang ini. Ya sekarang begini, Bro. Bang. Batu Begini, bro, ya. itu jelas ciptaan Tuhan. Sekarang mau Makasih, batu, Eka. mau batu koral, mau batu padas, itu semua ciptaan Allah. Karena Allah itu tidak beranak dan Dengar tidak dulu, dengar sebentar dulu. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa batu ini, makasih Eka 2. Tidak ada ayat yang mengatakan batu ini adalah ciptaan. Gak ada. Kalian pergi ke Arab, kalian melambaikan tangan kalian begini ke arah batu ini dan mengucapkan apa? Apa yang kalian ucapkan? Sekarang begini, Bang. Sebentar dulu, yang kalian ucapkan Jangan apa? abang Ayo. bertanya. Sebentar bang, tolong bang. Ini saya tanya dengan hati yang bersih ya. Saya tanya dengan hati yang bersih. Sambil melambaikan tangan menghadap ke arah batu ini, apa yang kalian ucapkan wahai umat Islam terhadap batu itu? Labaik Allahumma labaik, betul? Nah, terdiam dia. Ya, betul. Yang kalian Betul, saya mendengar ucapkan. abang cerita ini. Betul. Saya mendengar Betul. abang cerita. Ngomong aja. Lalu Ngomong aja. bagaimana kamu tidak simpulkan bahwa batu ini adalah Tuhanmu? Kamu saja sudah mengucapkan, Tidak bisa. kami Tidak datang. bisa. Dengar Tidak bro, bisa, Bang. dengar. Tidak bisa. Bro, Tidak kamu bisa. saja Itu sudah sama dengan mengatakan. abang. Begini loh bang, dengar bang ya. Manusia Bang, yang mati di kayu waduh, kayu, dengar manusia dulu yang dilahirkan bang. dari lubang kemaluan. Lari ke sana lagi, lari ke sana lagi. Bang, Muhammad lahir dari lubang kemaluan nggak? Muhammad lahir dari Ya lubang betul, kemaluan tapi nggak? dia bukan Tuhan. Tapi Hina dia bukan nggak dia? Tuhan. Hina nggak Muhammad? Oh tidak masalah ya, dia bukan Tuhan.
Ditanya hina nggak? Sebentar. Kami tidak. Sebentar dulu. Sebentar. Sekarang begini, Bang. Sekarang gini. Sebentar Nanti dulu biar ku masalah ikuti hukum pola. manusia. Sebentar Kami ku ikuti menganggap pola dia pikirmu. Sebentar saya ikuti pola pikirmu. Sebentar. Saya ikuti pola pikirmu. Muhammad lahir dari lubang kemaluan nggak? Ya. Hina nggak dia? Oh, masalah hina itu Allah punya. Jangan berputar-putar. Hina atau tidak dia gara-gara dia lahir dari lubang kemaluan? Nah, itulah terserah pendapat apa. Bingung. Tapi setidaknya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bingung. Nah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, abang bilang, yang keluar dari kemaluan abang tuhankan, abang sembah, itu kan? Emang Betul konsep kan? pemahaman Abang Kristen sembah. kayak gitu? Emang konsep pemahaman Kristen kayak gitu? Ya, Makanya bro, belajar dulu agama Kristen dengan benar. Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Makanya tubuh Yesus itu, nggak usah muter, Bang. kemanusiaan Muter-muter, Yesus itu daging ke daging. dijelasin Iya, kamu manusia tadi, deh. dijelasin kamu pura-pura. Itu aja. Aduh, pura-pura nggak paham dah. Nanti kalau saya paham Kristen, nanti saya masuk agama Kristen. Ya, masalahnya sampai nyenggol duluan. Sampai Nyenggol duluan? nyenggol Islam. Kita nggak nyembah batu. Sampean itu Nyenggol duluan? nyenggol Islam, tengok. Menyuruh kami Nyenggol menuhankan duluan. batu. Tidak. Waduh. Intinya kamu, Sebentar, Tuhan saya masuk kamu dulu dengan yang akun saya yang ya. keluar dari kemaluan Sabar. kemudian Tuhan. Bangga Sebentar, kamu. saya masuk dulu dengan akun saya yang satunya. Dibilang kita Kalian yang nyenggol duluan Kalian katanya. kalau disenggol kalian marah. Sabar. Itu kan udah- Kami tidak Mungkin pernah kamu marah-marah, nyenggol duluan, Bang. menyuruh kami menuhankan batu. Kita Islam nggak Sebentar, takut. dibilang ya katanya Dibilang nyenggol ngancam-ngancam, duluan. Sabar. Benar. Nih Bang ya, kalau kita mau bicara Karena fakta, kalian ngancam banyak. Kalau kita mau bicara fakta ini, lihat nih. Udah kau buka fakta terserah. Biar abang tahu. Nah, aku tanya dulu sama abang nih. Abang tahu nggak itu siapa yang di layar itu? Tahu nggak siapa yang di atas ini? Tahu saya. Siapa namanya? Itu Zakir Naik. Nah, Zakir Naik itu datang ke Indonesia, Bang. Bahas agama Kristen. Tahu nggak? Oh, jangan gitu. Sekarang gini, Bang. Itu Zakir Naik, dulu dia bukan Islam, Bang. Karena apa? Dia masuk Islam karena banyak orang-orang Bukan masalah itu. Dia mau dengar dulu. Aduh, memang orang Islam ini sulit banget ya IQ-nya ini. Dengar loh. Dia dulu bukan Islam, bukan itu. Yang kita bahas gini loh. Aduh, dengar dulu Bang, jangan ngomong terus. Dengar dulu, dengar. Ya, sedang. Dengar ya. Dengar. Tadi kan kau bilang yang bahas dulu siapa? Betul? Betul nggak? Ya, lanjut. Nah, sekarang saya tanya dulu. Ada nggak pernah ulama-ulama dari Kristen nyewa stadion, ngundang puluhan ribu orang bahas agama Islam? Ada nggak? Ada. Siapa namanya? Gini, Bang, saya jelaskan dulu ya. Saya nggak Orang bilang- Islam nih memang Masih ketawa. memang mereka ini kalau bohong itu nggak tanggung-tanggung. Gini, Nggak tanggung-tanggung mereka. Pokoknya bohong mereka aja. tidak mengundang orang banyak, tapi mereka itu keliling kampung. Yang saya tanya, ada enggak ulama-ulama Kristen nyewa stadion ngundang puluhan ribu orang? Itu yang saya tanya. Ya, sekarang begini, mereka nggak berani bukan buat seperti itu karena merasa Bukan nggak mereka itu berani, sendiri. Pelang. Masalahnya nanti ada Banyak, kerusuhan. Masalahnya kalian nanti kerusuh. Kalian tahu nggak, murtadin banyak keliling kampung, bro. Bawa buku-buku, mengajak orang murtad, menjanjikan ini itu, bahkan mengasih satu kotak Indomie. Bro, kalian Kamu nggak tahu sekarang ada yayasan mu'anu, setiap mualaf dikasih duit. Kamu nggak tahu itu?
Kalau udah mualaf kasih duit. Itu Tahu? lain. Mereka yang sudah menjadi mualaf bang. Beda kayak kalian orang yang sudah Islam, kalian keliling kampung. Jadi kalian nggak usah Enggak, cerita. fokus dulu, fokus. Fokus dulu, gini loh. Ya fokus. Gini ya. Gini Ya, ya. kalian kan menuduh. Kalian menuduh. Bukan Saya menuduh. ceritanya fakta. Saya berani ya. bukan Satu-satu Karena ngomong banyak kita, saya bro. cerita. Bro, satu-satu kita ngomong. Jangan kepanasan gitu. Oke, lanjut. Satu-satu kita ngomong ya. Gini, Bisnis dong. ulama kamu namanya Zakir Naik nih. Membahas-bahas agama Kristen, disambut Wapres Yusuf Kala. Ya. Disewanya stadion, namanya Stadion Patriot di Bekasi, yang nonton 40.000 orang. Disiarkan Ya, saya tahu itu. di media-media, masuk TV bahkan. Mereka membahas saya tahu itu. agama Kristen. Sekarang saya tanya kamu, kalau ada orang Kristen merespon, boleh nggak? Boleh. Tapi kok kesetanan? Tidak. Anda merespon itu boleh. Kata siapa gak kesetanan? Buktinya aku bahas ini kok bahas Tapi kesetanan. begini, kenapa Islam membentuk seperti itu? Karena banyaknya misionaris keliling kampung mengajak Bohong orang-orang aja yang kau tidak itu Islam. bohong aja terus. Nanti saya tunjukkan Memang videonya ya. kebohongan yang satu harus Kasih nanti ditutupi kamu oleh tunjukkan. kebohongan yang Betul. lain. Nggak usah ngeles. Aduh, Nanti saya kasih aduh. videonya ke kamu. Itulah Ya karena tujuan Islam kebohongan yang menjaga satu kalian. harus ditutupi kebohongan yang lain. Tidak, Bang. Makanya apologet itu muncul karena kalian sendiri diam-diam banyak memurtadkan orang di belakang. Mana yang lemah-lemah iman Islam? Mereka Tidak. akan ikut. Kami ini dengarkan ya, Dengan budaya kalian. saya ini 13 tahun dalam berkecimpung dalam diskusi lintas iman. Yang mulai duluan itu Islam. Yang mulai duluan. tidak. Yang Kristen nggak ada mulai duluan. Kamu baru lahir, kamu umur berapa? Nah, kamu nggak tahu, Dis. Kamu tahu Sanihu Munir nggak? Saya bertanya. Sebentar, saya tanya, kamu tahu Sanihu Munir? Nggak Munir. tahu Sanihu Munir siapa? Kamu tahu Yahya Waloni? Oh, tahu. Saya tahu. Jadi, aduh, sebentar, ada dahaknya. Gini, kamu tahu ya, mereka itu orang yang pertama-tama bikin channel di YouTube. Mereka itu gembar-gembor itu. Woi, kamu fitnah. Baru Kamu direspon. katakan Yahya Waloni duluan. Sebelum Yahya Waloni muncul, banyak video-video Kristen Siapa? yang menjelekkan Islam. Siapa? Nggak usah kamu nggak usah. Siapa? Nanti saya kirim Kata ke siapa? Kamu follow saya, nanti saya kirim ke kamu. Memang Islam. Bahkan penjajah. Karena Penjajah kamu dari memang Kristen yang diizinkan masuk ke Indonesia. berdusta. Tanya sama Kamu memang Yang membawa diizinkan Kristen ke berdusta. Indonesia siapa? Sekarang saya tanya dulu, bro. Kalau bukan Belanda. Dalam agama Islam boleh Tanya bohong kamu. nggak? Dalam agama Islam boleh bohong nggak? Oh, bohong itu diharamkan. Hidup berdosa. Kalau dalam hadis mengatakan boleh berdusta gimana? Itu di dalam hadis, di dalam perang itu lain. Itu strategi, bodoh. Aduh, udah, tidur. Strategi perang. Tidurlah, itu tidur di lain. bawah, di Kamu bawah. samakan dengan bohong. Tidur. Ditanya apa, dijawab apa. Aduh. Sulit, saudara-saudara. Aduh. Ya, teman-teman, sekali lagi ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru ikut bergabung, teman-teman bisa follow dulu. Kemudian absen di sini teman-teman, yang tanda love ini, yang 1.2K ini, teman-teman bisa tap di sini ya. Dan teman-teman sekalian, kita sukseskan pengadaan Rumah Apologet tahun 2025 teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mendirikan Rumah Apologet dengan cara teman-teman ikut berpartisipasi, berkolekte sejumlah 100.000 sekali seumur hidup. Ya, bagi teman-teman penonton channel saya, penonton channel Edis TV, teman-teman bisa support saya dengan cara memberikan kolektenya satu kali saja teman-teman seumur hidup di yang tertera di layar ini teman-teman. Ya, kelihatan ya teman-teman ya, ini
Silakan teman-teman yang tidak sempat melihat layar untuk sebentar sejenak melihat layar, karena saya tahu ya banyak teman-teman yang menonton siaran ini tapi sambil melakukan aktivitas ya. Misalnya teman-teman lagi sambil gosok, sambil masak ya, sambil nyuci. Soalnya banyak gitu ya. Bang, saya kalau nonton channelmu itu bang, saya nggak tahu-tahu udah selesai saya ini, seperti itu. Ya. Duh, kok jadi berubah gini? Sebentar. Kok jadi berubah seperti ini teman-teman? Nah ini ya teman-teman, silakan teman-teman support untuk pengadaan rumah apologet. Teman-teman bisa support di yang tertera di layar. Teman-teman tangkap layarnya ya, itu banknya dan nomornya ada di situ. Nah bagi teman-teman yang tidak sempat menangkap layar ya, teman-teman bisa mampir ke beranda saya ya. Di beranda saya teman-teman bisa mampir di biografi, teman-teman nanti bisa lihat di situ link Saweria, kemudian klik saja link Sawerianya, nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah web Saweria, teman-teman bisa lihat di situ ada nomor rekening saya di situ, nomor ininya, teman-teman bisa support di situ ya teman-teman. Satu kali saja seumur hidup dan hanya 100.000 rupiah saja. Saya rasa itu tidak memberatkan ya teman-teman ya. Ya followers Edis TV ini kalau di total dua-duanya 100.000 followers. Saya anggap 90%-nya haters, 10%-nya saja yang bisa mensupport. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Silakan lagi teman-teman kalau mau tangkap layarnya ya, itu ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kita naikkan ada Bang Goto. Wah, si Goto lagi nih, si Goto. Tadi sinyalnya sempat terhalang. Mudah-mudahan sudah beres ini sekarang. Ya, halo Goto. Jaringan jadi agak lelet-lelet. Nah, karena saya di atas. Iya, silakan Goto. Silakan nyalakan kameramu Goto. Ya, tunggu, sabar. Ya, silakan. Mari kita tunggu Sabar. si Goto. Oke, jaringan ini, karena saya lagi di atas gunung ini. Iya. Ini anak Jadi, buahnya si Juma ini. Gurumu mana si Juma, kok nggak berani dia kemari, kenapa? Sahabat saya itu, jadi semestinya itu kau bukan minta ke netizen untuk buat rumah debat, minta sama pendeta sana, sama pendeta Niko, Esra Soru, Mel Ato, minta sama netizen. Gimana sih kau? Karena mereka bukan penonton sini ya, saya minta sama yang penonton sini lah, gimana? Oh, jadi kamu yang ngatur? Dengar jemaat Edis TV itu kan jemaatnya jemaat TikTok, bukan jemaat yang ada di kan sudah ada bagiannya masing-masing. Gimana sih kamu itu? Ada-ada saja loh. Kau datang-datang udah mengalihkan topik pembicaraan. Silakan Goto. Kenapa gurumu tidak berani ke sini? Sinyalmu pun nggak beres. Udah dibawa dulu lah kau lah. Kau datang kemari sinyalmu saja macet-macet. Gimana? Macam si Juma banyak alasannya. Aduh sialan nih gue ditanya Juma. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada Erwin Hutapea. Halo, selamat pagi Erwin Hutapea. Erwin? Oke, kita turunkan dulu ya karena tidak nyambung. Teman-teman pastikan teman-temannya kalau mau datang, kalau mau naik, teman-teman pastikan teman-teman punya sinyal yang kuat, punya sinyal yang bagus ya teman-teman ya. Kok ganti lagi nih? Oh, ternyata backgroundnya ganti. Oh, backgroundnya bukan ini teman-teman, backgroundnya yang ini. Nah ini. Nah ya, buktikan
Islam tidak pengkultus batu hitam. Makasih topinya. Makasih. Kita kasih naik ada Bunda Ayah. Kita kasih naik Bunda Ayah ya. Ya, silakan Bunda Ayah. Bunda Ayah, silakan nyalakan kameramu. Bentar, pakai jilbab dulu. Jilbaban. perasaan zaman sekolah dulu kita ya. Zaman kita SMA nggak ada orang-orang jilbaban. Sekarang tiba-tiba jilbaban. Baru ketemu orang Islam ada ayat jilbaban dalam Quran. Ya itulah kuatnya internet ya teman-teman. Jadi internet yang bikin Islam itu jilbaban. Kalau nggak ada internet orang Islam nggak jilbaban. Ya silakan. Oh kenapa kamu kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kamu nggak boleh ngucapin salam loh sama saya. Karena saya ini orang Kristen. Di dalam hadis dilarang mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Ya silakan Bunda Ayah gimana? Enggak gitu. Gimana? Enggak, aku lagi sakit. Lagi sakit? Oh, ya ini channel diskusi lintas iman. Kamu Muslim? Apa tidak ada orang-orang Muslim yang menolongmu? Ada. Ya gimana nih teman-teman? Ya pernah dengar nama Yesus? Pernah mendengar nama Yesus? Pernah. Apa yang pernah kamu dengar tentang nama Yesus? Enggak tahu. Pikirnya pernah, sekarang nggak tahu gimana nih. Kadang-kadang mereka ini juga sulit teman-teman, nggak bisa dipercaya kadang-kadang mereka ini. Oke lah ya, kasih turun aja lah. Oke. Mohon maaf ya, bukan apa-apa teman-teman, bukan tidak berempati atau apa. Gini teman-teman, ini kan forum diskusi lintas iman. Banyak juga orang-orang seperti itu kadang-kadang dia hanya berpura-pura, tapi kita juga nggak tahu lah ya. Pada teman-teman yang berempati silakan boleh mampir ke sana. Oke, kita kasih naik lagi ada ya, tapi saya masih kepikiran tadi karena begini, ada juga yang seperti itu kemarin-kemarin ya. Pernah ada kejadian seperti itu. Dia Muslim, ya kan? Saya beritakan tentang nama Yesus. Apakah kamu pernah mendengar nama Yesus? Begini, saya beritakan bahwa dia penyembuh, tabib yang ajaib, ya kan? Bla bla bla. Saya ceritakan panjang lebar sama dia. Dulu juga udah pernah ada yang seperti itu. Tapi laki-laki dulu tuh, seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada Kojek Mania. Ini kayaknya udah naik tadi. Kojek Mania ini. Halo Kojek Mania. Halo Des. Ya, silakan nyalakan kamera Kojek Mania. Aku Kristen Des. Kristen. Iya. Kita kasih kesempatan dulu yang Muslim ya Bang ya. Sebentar. Ya, apa ini bagus channel kamu membongkar semua kebusukannya Muhammad. Bagus. Oke Bang. Hanya itu Bang. Oke, siap. Oke, Ya, terima lanjut. kasih Bang Kojek. Sampai jumpa ya. Ya teman-teman ya, kita beri kesempatan ya teman-teman ya kepada Muslim supaya mereka datang mengklarifikasi teman-teman ya. Tuh udah mulai lemot-lemot nih HP ini teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Edri Septi Umar. Ya, Edri Septi Umar. Halo Edri Septi Umar. Halo Bang. Makasih Bang Bina Raja Wali ya. Edri Septi Umar Muslim.
Muslim bang. Ya, silakan nyalakan kamera bro. Kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Silakan. Ada saya mau nanya ya bang. Iya, boleh bertanya, boleh bebas, tapi nyalakan kamera. Ini lagi ini belum mandi aku bang. Nggak apa-apa belum mandi. Gak enak aja tengok orang nanti. Kata siapa? Orang aja nggak mau lihat kamu. Saya udah 3 hari nggak mandi nih, karena di sini demam saya lagi ya. Ayo, silakan. Udah turun aja bang, cari yang lain aja bang. Gak enak juga bang. Oke, baik, baik. Jangan dipaksakan kalau dia nggak mau teman-teman. Yuk, kita kasih naik lagi ada Andini Ari Bahari. Oke, kita kasih naik lagi Andini Ari Bahari. Yuk. Andini. Ya, halo Bang. Muslim bang. Alhamdulillah Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera bang. Terbang ya. Heran ini banyak orang yang datang tapi ntar-ntar. Tuh. Hilang. Tuh sudah saya kirimi undangan. Nah, oke, silakan. Iya. Ya, silakan. Ini Abang temanya diskusi apa Sebentar bang, ini kok ada berisik kenapa itu? Saya Mendenging. lagi aktivitas kerja Bang. Oh, oke lah, silakan yuk. Gimana? Ini temanya kan diskusi apa debat? Diskusi lah. Oh diskusi. Berarti nggak debat-debat ya? Ya. Karena kalau debat saya mundur aja dah. Ya, sebenarnya nggak debat sih kalau kita menggunakan akal sehat. Ya. Ya, silakan. Buktikan Islam tidak pengkultus batu hitam. Yuk, silakan. Kalau ini berbicara soal pengetahuan aja ya, bukan dalil. Saya kurang paham dalil. Kalau Islam batu hitam itu, abang kan ini lebih tahu tuh Islam tuh kan, meskipun abang Kristen, saya tonton sering itu abang tuh lebih tahu Islam. Tahu nggak abang itu diturunkan batu hitam itu kapan? Diturunkan batu hitam kapan? Iya, yang maksud orang non Muslim kan itu ada batu hitam di situ. Diturunkan batu hitam di bumi itu sejak kapan? Menurut dongeng-dongengnya Islam itu diturunkan ketika Adam itu dijatuhkan ke bumi katanya. Itu dongeng. Ya dongeng lah, karena itu sumbernya nggak jelas dari mana. Itu dari buku yang dicetak tahun 19 Tabat ke-20. Sebelum itu nggak ada. Abang udah mempelajari Al-Quran? Apa udah tahu tentang Al-Quran? Saya jamin tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi cobalah teliti lagi. Kebenaran-kebenaran Al-Quran itu kan banyak tuh yang udah real sama sains, dibuktikan itu udah terjadi. Apa contohnya? Ya seperti tentang bulan, tentang matahari. Tentang bulan, tentang matahari maksudnya gimana? Tentang NASA itu, semuanya itu udah terbukti jelas dalam Al-Quran. Sebelum NASA itu, ya saya kasih contoh, sebelum NASA itu menemukan hal-hal yang tidak masuk akal, Al-Quran sudah ada. Iya, kasih contohnya dulu bang, ayat berapa yuk? Kan saya udah bilang, saya kalau soal ayat saya masih 0. Terus abang gimana bisa percaya? Ya karena saya percaya. Nah, karena makanya itu saya bilang gini masuk bang. akal. Makanya gini saya bilang, Anda sudah mengakui masalah ayat 0, betul? Tapi Ya. Anda percaya bahwa ayat Quran mengatakan sesuatu itu, padahal di dalam Quran nggak ada. Ada bang. Kalau ada ayat Logikanya berapa? Iya makanya saya itu hanya mendengar dan saya itu kalau Iya makanya saya kalau bilang bang, ini loh, saya mohon maaf saya nih, Bang, harus ya, dengerin, enggak Bang. gini nih, maaf nih bang, kalau saya harus buka Quran, saya kan di tempat kerja, saya Oke, nggak ada. gimana kalau saya kasih kesempatan nanti setelah kerja datang lagi ke sini?
Oke. Boleh ya. Nanti datang Ini lagi kan kemari. cuman edukasi. Ya, saya juga memberitahu begini Bang. Hal yang sudah didoktrin dari kecil di kepala akan Anda otomatis iakan walaupun kebenarannya zong. Contoh. Enggak dari kecil, enggak. Al-Quran mengandung sains bahwasanya NASA sebelum menemukan sesuatu di abad modern ini Quran sudah mengatakannya lebih dahulu. Kagak ada Tapi ya, Bang. Kalau masa ada sih, di kan Quran katanya. Bang, gini. Saya sudah 100 kali membaca Al-Quran tamat dari Al-Fatihah ke Anas sampai Al-Fatihah, lebih dari 100 kali. Tidak ada sains di dalam Al-Quran. Ada. Tunjukin satu. Kalau ada sains dalam Quran, saya lompat dari Monas, terjun. Oh, Terjun saya dari Monas, Oke. Bang. Iya Bang, ntar kalau udah ketemu saya datang lagi Oke, apa ya. baik. Saya tunggu ya. Oke. Tapi benar Bang ya, ucapannya nggak boleh dirubah ya. Bang, ini berlaku sampai selama-lamanya. Tantangan Enggak, saya maksudnya banyak apa, itu. Emang benar Tantangan mau saya banyak. lompat dari Monas. Betul, gini. Saya punya 1000 statement yang berakibat Ya. kalau Muslim bisa menjawab saya lompat dari Monas. 1000 statement. Statement yang Ya. saya ucapkan tahun 2014. Ini statement saya ucapkan 2014. Kalau ada di Quran, Allah pernah berfirman kepada Muhammad, saya terjun dari Monas. Ya. Iya. Kalau ada di Ya. Quran, Allah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Itu satu. Ya kan? Ya. Kemudian yang kedua, apalagi? Banyak Bang. Oh ya, satu aja ya. Ya, pokok kalau ada sains dalam Quran, saya lompat dari Monas. Ya. Satu Ya. aja berarti ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, oke. Oke, saya tunggu ya. Oke. Nanti kalau datang Ya. lagi. Oke. Oke. Suaranya berisik soalnya Bang. Ya, Mendenging. saya lagi Ya, saya turunkan. Mendenging suaranya, sakit di telinga. Kacong Fikri. Oh, ini si Kacong Fikri ini sudah nggak main. Ini nggak main kemarin. Kacong Fikri. Halo Kacong Fikri, gimana kabarmu bro? Kacong? Baik. Nah, mana kameramu mana yuk? Silakan. Kau udah lama nggak main ke sini. Kacong. Silakan Kacong. Kameramu Kacong. Nggak usah ongkem. Nggak bisa ongkem soalnya. Si Kacong dari dulu nggak berubah-berubah. Kenapa sih Kacong? Kau malu menyalakan kameramu Kacong? Yuk, silakan. Kameramu mana yuk? Sudah saya kirim undangan tuh, yuk. Mereka sudah malu menunjukkan jati dirinya teman-teman. Udahlah, Kacong. Oh, kalau nggak mau nyalakan kamera nonton di bawah aja. Aduh, si Kacong. Teman-teman, ya. Di sini ada 2.100 jamaah yang sedang menonton. 2.100 pasang mata yang membutuhkan klarifikasi, jawaban dari umat muslim. Ayo dong, berikanlah argumen terbaik kalian. Mari. Ayo, bantah. Buktikan Islam tidak pengkultus batu hitam. Yuk. Kita kasih naik lagi, ada obat alami. Obat alami. Makasih topinya, makasih. Ya, obat alami. Kasih top. Obat alami, silahkan nyalakan kamera. Ya Bang Edis. Ya, silakan obat alami, silakan nyalakan kamera. Muslim? Kristen Bang, Kristen. Oh, Kristen. Ya. Kita Gimana? ya silakan Bang. Abang mau nyampaikan apa? Tapi nyalakan kamera lebih bagus, Bang. Saya menyampaikan aja kepada muslim-muslim yang di bawah jangan kepanasan gitu. Jangan yang dibilang Edis itu udah benar, udah sesuai kok, sesuai data ya. Jadi nggak usah terlalu terlalu kepanasan. Oke Bang Edis, begitu aja.
Oke, makasih Bang obat alami. Saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Edis. Oke, sama-sama Bang, sama-sama. Agak lemot HP saya. Iya, teman-teman ya. Nampaknya HP sudah mulai panas nih teman-teman. HP ini teman-teman saya ada 3. Yang ini yang saya pakai ini harga 600.000. Ini sejarahnya HP ini panjang teman-teman. Ini HP ini sekilas balik ya, cerita-cerita dikit ya. Ini HP ini saya beli 1 tahun yang lalu. Saya tuh belinya kartu perdana. Nah, kartu perdana belinya itu $40. Kalau dirupiahin itu sekitar 600.000. Nah, beli kartu perdana dapat HP ini. Nah, inilah HP ini. Harga Rp600.000. Tapi bisa kita manfaatkan mengudara kan? Kita bisa mengudara. Dan dengan HP Rp600.000 mereka kejang-kejang. Nah, tapi kalau kita live di channel kita yang satunya, yang Edis TV yang utama, itu Apple, pakai Apple kita. Makanya agak enteng. Kalau di sini agak-agak berat. Oke, kita kasih naik lagi ada Evelyn. Evelyn namanya kayak orang Kristen, tapi kita coba dulu saja. Makasih yang kasih topi cowboy-nya, makasih. Evelyn Muslim Kristen. Waduh, ini nampaknya kepencet-pencet. Oke lah, kita turunkan dulu ya. Saya tahu teman-teman, karena memang banyak teman-teman ya, terutama orang-orang yang umurnya sudah 50 tahunan ke atas. Saya mengerti. Ya, sudah bisa kita katakan orang sudah senior ya. Ya kan? Memang mereka ini ya harus mohon maaf ini ya. Memang agak-agak sedikit sulit ya kalau pilih HP. Makanya teman-teman, kepada teman-teman yang sudah senior-senior, yang sudah 50 tahun ke atas, yang tidak mengerti apa yang saya maksudkan ya, mau mensupport apa, teman-teman bisa support saya, support Edis TV ya, pengadaan rumah apologet Edis TV. Teman-teman bisa support langsung di yang tertera di layar ini teman-teman ya. Lagi-lagi saya harus mengiklan, dan ketika saya mengiklan teman-teman diharapkan perhatiannya ya teman-teman ya, karena saya ini debat udah berkali-kali, sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali ya video saya kalau kalian lihat debat-debat saya. Jadi teman-teman, sekarang yang perlu kita adakan itu adalah rumah apologetnya teman-teman. Ya, jadi terima kasih teman-teman yang sudah transfer. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tangan Tuhanlah kiranya yang membalas perbuatan baik kalian. Ya, ingat ya teman-teman ya, pengadaan rumah apologet ya, kita agendakan, kita mudah-mudahan sudah punya rumah apologet di tahun 2025 ya, dengan cara teman-teman bisa support saya 100.000 saja per orang, 1 kali saja seumur hidup teman-teman, 1 kali ya. Jikalau 10% saja dari follower saya yang jumlahnya kurang lebih 90.000 ya, 10% saja mau mensupport, saya rasa itu bukan hal-hal yang impossible, bukan hal-hal yang mustahil. Itu hal yang sangat mudah sekali kalau semuanya kita kompak ya, semuanya kita bergandengan tangan mengadakan rumah apologet ini teman-teman ya. Karena kalau kita berapologet ya fair gitu ya, seperti yang sudah terjadi, yang sudah kita lihat, selalu saja orang Kristen kita dipersekusi ya. Kita nggak bisa membuka mulut kita nggak bisa bersuara ya untuk menjawab mereka ya. Hanya mereka saja yang bisa ngomongin agama kita. Itulah keunggulan mereka teman-teman ya. Kalau kita berapologet ya, dengan keadaan seperti yang sudah-sudah ya, kita berapologet dari Indonesia ya, yang terjadi apa? Ditangkap, dilaporin polisi, penistaan. Itu yang terjadi kepada anak Batak, Rudi Simamora, sudah, ya kan?
Habis berdebat dijemput polisi. Sementara lawan debatnya ketawa-ketawa. Habis itu mereka membahas tentang Yesus menikah katanya. Coba itu negara kita teman-teman. Ya, jadi saya rasa 100.000 per orang itu bukanlah hal yang memberatkan ya, apalagi sekali seumur hidup ya teman-teman ya. Jadi sukseskan pengadaan rumah apologet teman-teman, rumah apologet anti geruduk kita ya, dengan cara mensupport saya di yang tertera di layar ini teman-teman. Silakan teman-teman tangkap layarnya biar tidak ketinggalan nanti. Terima kasih yang sudah transfer, terima kasih ya. Saya ini kan kepada yang belum mensupport gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan ini sebenarnya sudah berapa jam teman-teman? Nampaknya sudah. Karena saya belum fit betul teman-teman. Maksimal ya teman-teman ya. Bentar saya lihat dulu ada berapa jam. Oh sudah 2 jam lebih teman-teman. Tapi kita lihat dulu siapa yang mau naik ini. Khalid the Warrior. Khalid the Warrior. Namanya Khalid. Kita cek dulu apakah dia sesuai dengan namanya. Silakan Khalid. Halo Khalid. Ya, silakan nyalakan kameramu Khalid. Iya Edis, sabar Edis. Edis, saya ada mau tunjukkan lah sesuatu dengan kau Edis, boleh Edis? Kameramu mana? Saya ada oleh-oleh untuk Edis, boleh? Kameramu kok nggak jelas mukamu? Nggak jelas ah? Gelap. Kau saja pakai kacamata, topi, bagaimana kau ini? Bukanlah kacamata dulu. Gelap. Mukamu gelap. Biar mukamu yang sama dengan masa kau di interview yang tidak percaya dengan Yesus kan, sama itu, sama. Dia penipu kau nih Edis. Sama. Kalau aku buka kacamatamu kan, sama. Penipu betul kau ini. Saya heran kenapa Watson percaya dengan kau? Dengar dulu. Penipu, kenapa kau nggak berdebat dengan saya? Kenapa kau senangnya berdebat dengan video? Penipu betul kau ini. Memang kadrun. Saya mau tunjukkan kau. Kau jangan lari Des ya. Kadrun. Kau percaya Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Tidur kau di bawah tidur. Kadrun. Takut kau sama aku. Aku tunjukkan kau videomu. Memang kalian itu ahli. Memang kalian itu ahlinya berbohong. Ahlinya berdusta. Kau saja tidak percaya Yesus Tuhan. Udah kau tidur di bawah. Si Nandar kau suruh ke sini. Mana kau tuh? Yo silakan. Kita kasih naik ada Pak Reza. Wih, ini Pak Reza ini. Loh, kok terpental? Waduh, Pak Reza yang sudah lama tidak kemari. Aduh. Tapi terpental ya saudara-saudara. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi. Ada siapa? Dr. Alfamart. Sebentar. Iya, ini teman-teman yang mau naik-naik ini Ade Andes. Ini yang kemarin-kemarin juga ini teman-teman yang agak kita tes ini. Ade Andes. Halo? Ya Des. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Oke, Des. Mana kameramu? Apa dulu? Kasih permintaan dulu. Tuh, sudah saya kirim permintaan. Silakan nyalakan kameramu.
Nggak jelas nih. Ini kayaknya udah saya inget ini namanya Ade Andes. Berarti udah nggak bisa lagi dia naik kemari kecuali dia ganti nama. Kita kasih naik lagi ada Basrori. Oh, kita kasih naik lagi si Khalid. Mau naik lagi si Khalid ini dia. Oke, kita kasih naik dulu si Khalid ini. Si Khalid. Nah, silakan Khalid. Penipu lah ini, penipu penakut. Kenapa kameramu kau takut dengan mana? aku? Nyalakan dulu kameramu. Kau nggak usah debat dengan ini loh. Saya orangnya di sini. Kenapa kau nggak tanya sama saya? Iya, izinkan dulu saya. Orangnya di sini. Saya berikan kau videonya ya. Botol. Ini saya orangnya di sini. Lepas kau jawab. Orangnya saya di sini. Kenapa kau nggak ngomong sama saya? Oke. Kau percayakah Yesus Tuhan? Ya. Tapi kenapa kau kata Yesus bukan Tuhan? Aku tunjukkan kau videomu sendiri. Karena yang ditanya Tuhan di situ Bapak di sorga. Karena kau penipu. Udah kau botol udah gak karu-karuan. Botolmu udah gak karu-karuan. Otakmu udah ada. Diskusi saya dengan Nandar. Saya pernah diskusi dengan Nandar. Diskusinya itu 4 hari berturut-turut. Ya kan? Saya jelaskan, Nandar, kata Tuhan di dalam Bible itu tidak melulu merujuk kepada Yesus. Misalnya apa? Misalnya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-22. Apa dikatakan di situ? Lalu ia dibawa kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan di situ Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya bukan Tuhan, maksudnya bukan Bapa itu. Gimana sih kamu? Muter-muter kamu. Botol, nggak paham. Nih, saya bacakan sama kamu. Biar kamu nonton dari bawah ya. biar kau waras. Nih. Biar kamu sedikit waras. Nih, saya bacakan nih. Lukas 2 ayatnya yang ke-22. Biar kau nggak nanya-nanya lagi kau, biar kau waras sedikit. Kita mulai dari 21 nih. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini yang saya bahas sama Nandar itu, kata Tuhan ini botol. Maksudmu Yesus diserahkan kepada Yesus gitu? Aduh, maksa banget sih kamu jadi orang. Jangan maksa. Ya. Jangan maksa gitu loh. Silakan. Kau waras aja nggak waras-waras. Dari dulu kau nggak waras-waras. Nah, masih ngintip dia di sini. Masih ngintip. Gimana? Buktinya saya di sini kan takut. 5 menit saja kalau berani. Kameramu mana? 5 menit kalau kau berani berdebat dengan aku acukan jempol. Aku masuk Kristen kalau kau berani berdebat dengan aku 5 menit. Betul. Betul. 5 menit kau jangan turunkan aku. Apa pertanyaanmu? Oke ya. Sebelum aku bertanya, sabar kau ya. Sabar. Udah. Mereka ini, saya ini tahu mereka mau ngapain. Mereka ini tujuannya bukan video, bukan. Mereka ini cuman mau numpang. Ini mumpung lagi banyak ya. Kita kalau si di sini nggak pakai kacamata, nggak pakai ini biar ketahuan. Itu yang ada di otakmu, saya tahu. Botol Abdul. Masalahnya apa? Masalahnya belum ada rumah apologet. Nanti kalau sudah ada rumah apologet baru saya buka kacamata, buka topi. Nanti kalau rumah apologet sudah ada, baru saya buka topi, buka kacamata, biar kau puas, ya kan? Biar ini
Ini loh, ya saksikanlah ini Mabes Polri, inilah orangnya gitu. Nggak usah kau capek-capek, nggak usah capek-capek. Kau support aja, kau beritahu kepada banyak orang supaya rumah apologi cepat didirikan. Gimana kau itu? Ayo, silakan. Kita kasih naik lagi, ada F Andi Safe. Silakan. F Andi Safe. Silakan. Banyak yang kejang-kejang pengikut jadi bawah. Berarti emang bener kan? 90% yang nonton di sini tuh haters semua. Ayo silakan. F. Aduh, terpental. Evangelis Wiratanandar nih katanya. Jadi mereka ini teman-teman, Islam ini kalau nggak nipu, ya nggak kayak Nandar. Iya, si Nandar saja namanya itu sudah Evangelis Yonatan Nandar kan? Evangelis. Dengan terang-terangan gitu loh, bohongnya itu dengan terang-terangan, nipunya juga dengan terang-terangan. Iya. Coba itu Nandar itu. Evangelis Yonatan Nandar. Evangelisnya bohong, Yonatannya bohong. Apalagi kau masih percaya dengan Islam? Berarti kau yang gini. Ya emang seperti itu, kelakuan mereka seperti itu. Video dipotong-potong lalu di aduh, memang kadrun gak sembuh-sembuh. Iya, kadrun emang seperti itu teman-teman. Apalagi tadi saya mau nyampaikan apa ya, lupa saya. Lupa saya tadi kan mau ngomong apa kan, lupa. Iya, si Yonatan Nandar. Tapi nggak tahu, akun saya diblokir sama dia kayaknya. Diblokir semua, memblokir semua mereka. Ketakutan mereka teman-teman. Iya. Si Juma kabur, si Nandar kabur. Ayo, apa lagi? Kalau Nandar itu udah agak dol dia, dol. Kaos nubuatan katanya, nubuatan. Ngapain lah kau ngemis-ngemis coba di Bible-nya orang Kristen? Ngapain? Apa nggak cukup gitu Quran itu bagimu, kitabmu? Kenapa kau harus numpang-numpang di kitabnya orang lain gitu loh? Si Uncop juga kabur. Udah nggak ada mereka yang berani sama saya teman-teman. Nggak ada. Siapa mereka yang berani dengan saya? Babak belur semua. Nah, silakan. Terpental lagi. Saifud. Silakan Saifud. Silakan Saifud. Halo Saifud. Halo Dis. Ya silakan nyalakan kamera Saifud. Nggak bisa Dis. Nggak bisa, kenapa? Kabur lagi. Itulah. Itu. Kabur. Argumen udah nggak punya. Nggak punya mereka argumen. Mereka sekarang ya bisanya berbohong, menipu. Karena memang Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 perkara. Namanya juga Muhammad. Iya. Di dalam Bible, tahu nggak? Iblis itu adalah bapa segala dusta. Iblis. Nah, Muhammad itu membolehkan berdusta orang Islam itu dalam 3 perkara. Salah satunya adalah dalam menghadapi musuh. Makanya mereka itu dengan segala cara berdusta. Dengan segala cara.
Karena memang mereka boleh seperti itu. Sumpah palsu aja boleh. Gimana? Boleh. Kata siapa katanya? Ih, baru tahu tentang agama Islam. Kemana aja bro? Baru tahu tentang agama Islam. Di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta. Di dalam 3 perkara. Makanya nandar itu kalau berdusta dari mulai namanya, ya kan? Titlenya, evangelis, semua bohong. Dan orang Islam percaya. Iya, oh lupa saya. Ini tadi yang mau saya sampaikan. Sorry. Lupa saya. Sebentar bro, Muslim. Ya. Nah, silakan nyalakan kamera. Bentar. Nah, sebentar ya, sebentar. Sabar. Saya tadi ada yang lupa. Ini ternyata yang mau saya tunjukkan sama kalian. Ada yang ngirimin saya ini. Tunggu dulu deh, saya mau nanya Sabar dulu. Sabar. Ini loh. Jangan panik, Edi. Jangan panik. Sebentar. Diam dulu, nanti saja ngomong. Nih. Kalau Nandar bohong-bohong dari namanya Yonatan Nandar, nama Yonatan kan biar disangkain nama Kristen, padahal dia udah Islam dari orok. Terus evangelis. Nah, karena memang orang Islam ini seneng yang bohong-bohong. Contohnya ini nih. Apa di sini ngomongin? Dengar dulu, dengar. Apa? Kalau mau meludah, itu sahabat otomatis tangannya begini di sini ya Rasulullah. Semua sahabat tangannya. Ludahnya di sini taruh sini. Banyak ludah. Nabi Muhammad. Anjay si Ed di sini. Apa itu dis? Gak boleh begitu. Kau kuturunkan dulu lah. Kau mengganggu aja sebentar. Kau kuturunkan dulu. Sebentar. Sebentar. Ini ada video bagus kiriman. Bagaimana kalau Muhammad meludah, itu sahabat itu langsung dia Muhammad. Langsung dijabani ludahnya Muhammad. Ya karena mereka emang pendewa Muhammad gimana? Nih, dengerin ya. Nih. Baca kitab sejarah. Dia tahu Nabi Muhammad SAW kalau mau meludah, itu sahabat otomatis tangannya begini di sini ya Rasulullah. Semua sahabat tangannya. Ludahnya di sini taruh sini. Banyak ludah. Nabi Muhammad. Apakah kemudian tak boleh begitu? Siapa yang duluan? Sini. Meludah di tangannya sahabat yang meminta. Anda kebayang enggak? Istri yang Anda cintai meludah kena tangan Anda, kira-kira diapain? Istri yang Anda cintai cuci, saudara. Minimal dilap dari belakang. Dilap. Sahabat Nabi mau meludah diminta. Begitu sudah diludahkan, apa yang dilakukan oleh sahabat? Itu. Setelah Muhammad ngeludah, nempel lah ludahnya semua di tangannya. Sudah ku bilang teman-teman, mereka ini pengkultus Muhammad. Muhammad yang sudah mati aja, sudah jadi mayat. Kalau kau sentuh itu, mau rela dia mati. Jadi orang Islam itu rela mati untuk mayatnya Muhammad. Saking mengkultuskannya Muhammad dan keluarganya. Sekarang yang menggembar-gemborkan itu apa? Keluarganya Muhammad. Ngaku-ngaku keluarganya Muhammad. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, ya, makana Muhammadin aba ahadin min rizalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Artinya Muhammad itu sebenarnya enggak, keturunannya Muhammad itu ada atau enggak? Dari ayat itu coba. Makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum. Bukanlah Muhammad itu seorang bapak dari salah satu di antara kalian. Terus sekarang banyak ngaku-ngaku keturunannya Muhammad. Sekarang keturunannya Muhammad menggembar-gemborkan itu. Karena apa?
biar mereka kecipratan dikultuskan. Saya membawa rambut Rasulullah. Langsung sama dia dipeluk, ya Rasul. Tapi dibilang gitu kalian nggak sadar. Kalau dibilang gitu kalian nanti marah-marah. Kan marah-marah kalian kalau dibilang begitu. Padahal yang saya katakan benar. Hanya saja memang sedikit saya bumbui dengan sarkasme. Gitu loh. Tapi kan benar yang saya katakan itu. Bukan mengada-ngada. Setidak-tidaknya itu benar gitu loh. Walaupun menyampaikan saya itu membuat kamu jengkel. Tapi benar. Itu masalahnya benar. Coba apa yang saya katakan yang nggak benar? Ayo. Ferry Fahreza, silakan Ferry Fahreza. Silakan Ferry Fahreza. Ya, Ferry Fahreza Muslim. Tunggu. Apa aja ngomong apa dari tadi kamu si Edis? Gak bermutu banget omonganmu itu. Gak bermutu apanya? Silakan. Silakan, yang mana yang gak bermutu? Yang mana yang gak bermutu silakan. Maria itu siapa yang menciptakan itu? Ayo jawab. Maria siapa yang menciptakan? Maria Ya. dilahirkan bapak ibunya lah, gimana? Nah, iya, dilahirkan. Masa Tuhanmu itu dilahirkan dari seorang manusia? Ya, sedangkan Tuhanmu Muhammad aja dilahirkan jelas dari mana? Muhammad itu Tuhan apa seorang utusan nabi dia? Iya, tapi kan Tuhanmu juga si dia Edis, gimana? Tunggu. Si Edis ini paham nggak perbedaan Tuhan sama nabi? Yuk, saya tanya dulu. Paham Perbedaan nggak? Tuhan sama nabi? Ya. Ayo Kalau jawab. Tuhan tuh bahasa Indonesia, kalau nabi itu bahasa Arab. Udah. Dari situ Udah. aja udah ketahuan kamu di Nabi itu bahasa apa? Makanya enggak, saya tanya sama kamu, Nabi itu bahasa apa? Nabi itu bahasa apa? Jangan ditambahkan dulu. Perbedaannya Tuhan sama Nabi aja kau belum paham. Bagaimana kau menyimpulkan Nabi tentang itu bahasa Islam, apa? Edis? Sebentar, Nabi itu bahasa apa? Ya bahasa Arab lah. Apa artinya Nabi? Bah, Nabi itu yang diciptakan. Utusan. Botol. Apa itu Sebentar. Edis ketawa? Ya, Syaiton bisa oke, jadi Syaiton bisa jadi Tuhan nggak? Nggak bisa. Setan ya setan, Edis. Hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak? Mana mungkin setan itu makhluk ciptaan? Ya. Kalau hawa nafsu di dalam saya ajarin Quran dulu bisa kamu, jadi Dis. Tuhan Ya, nggak? terus tanya saya. Edis tanya saya dulu, saya ajarin kamu. Ya, makanya saya tanya nih. Ya, oke. Menurut Al-Quran, hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak? Saya nanya belum kau jawab, Edis. Kau Ini tanya terakhir aku. nih. Kalau kau nggak jawab ini, selamat tinggal nih. Kalau kau nggak jawab ini, selamat tinggal. Ya. Jangan gemetar, Edis. Jangan gemetar. Menurut Al-Quran, hawa nafsu bisa menjadi Tuhan nggak? Ya nggak bisa lah. Hawa nafsu kan diciptakan dengan Tuhan. Berarti bohong Gimana isi kau, Quranmu. Edis? Mikir dulu. Udah, kau di bawah dulu. Kalau ngomong sama orang-orang begini kita nggak ada ujungnya. Ya, kita kasih naik lagi, ada sebentar. Zulkifli. Tapi pengikutnya baru sedikit teman-teman. Sebentar ya. Si Basrori datang lagi nih. Basori, silakan Basori. Ya oke. Kita di debat atau enggak anu ya? Ya Basori silakan. Ini sudah kedua kalinya kau naik ini. Itu ya. Kalau debat itu debat kusir saja di sini. Ya, Headsetmu udah dapat? Kenapa? Headsetmu udah dapat? Enggak, yang teman-temanku muslim itu loh, kalau debat kok di sini kok malah ngeyel-ngeyel, nggak kasih data, malah kita kan harus membantai Edis kok malah
ngeyel nggak fokus gitu gimana sih? Ayo teman-teman. Headsetmu mana, Basori? Masa nggak dengar? Bukan saya yang nggak dengar, kamu yang nggak dengar kalau saya ngomong. Saya dengar, ya. Dengar apanya orang kamu ngomong saya sampai jerit-jerit kok. Dengar ini kan kita saling ngomong. Gimana? Pakai headset. Gimana? Headsetmu mana? Ambil dulu headsetmu. Kelanjutannya tadi gimana? Itu izin Allah bisa berubah terus. Lanjut. Tadi gitu kan? Kamu putar itu. Kan nggak nyambung kan udah dibilang suruh ambil headset dulu. Masalahnya begini. Masalahnya kalau saya ngomong kamu tidak dengar. Saya sudah sampai jerit-jerit. Dengar, Edi. Saya itu mendengar. Cuma kamu itu berasa budak. Saya itu mendengar. Beneran kamu mendengar? Kalau kita debat itu, kan, itu menarik. Kan? Beneran kamu dengar? Gitu. Tuh kan? Nggak denger dia. Udah di bawah. Allah, kamu ini kalah. Udah kamu tidur di bawah dulu kau lah. Udah dibilang ambil headset dari tadi udah saya bilang ambil headset. Saya udah jerit-jerit sampai habis suara saya. Aduh, kita kasih naik lagi ada si Khalid lagi kita kasih naik. Kita beri kesempatan dia. Nampaknya masih si Khalid. Silakan Ya, Khalid. Selamat pagi. Nyalakan kameramu. Saya coba kita saling sama lah kan. Saya perhatikan kau dari dulu lagi, kau seorang apologet yang terkenal kan, mewakili orang-orang Kristen kan. Ini tahun berapa ini, Dis? Saya mau minta. Kenapa kau nggak diskusi dengan saya? Kenapa kau nggak diskusi dengan saya? Tahun berapa ini kau buat ini? Heran udah kan mereka ini. Yang dilawan video. Aduh. Ahmad Zubair. Oke, kita kasih naik dulu Ahmad Zubair. Banyak yang kejam di bawah. Halo Zubair. Halo. Ya silakan nyalakan kamera. Sabar. Mana ini? Gitu. Saya kirimi undangan ya untuk menyalakan kamera. Oke. Umur berapa bro? Umur 17. 17 tahun. Nggak apa-apa. Ayo silakan. Silakan Zubair. Bang, saya mau bertanya. Apa itu bang? Kenapa kalian bisa menyembah Bunda Maria, sedangkan dia itu dilahirkan? Enggak menyembah Maria kami. Kenapa agama Kristen menyembah Bunda Maria, sedangkan tidak dia menyembah dilahirkan? Maria kami. Menyembah siapa? Kami Kristen tidak menyembah siapa, Maria. Menyembah siapa? Kami menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa? Siapa? Kami menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu dari siapa? Udah, kau gabung dulu sama apologet cilik ya. Ada apologet cilik itu, kau gabung ke sana dulu. Nggak nyambung ini, kita udah capek-capek, nanti kita jelasin muter-muter. Ada loh apologet cilik ya. Ada sekarang udah ada kelas akademinya ini. Apologet cilik. Ya kita mulai dari sekarang teman-teman, karena generasi yang akan datang itu perlu teman-teman ya. Nanti kalau kita yang sudah senior ini sudah tiada, kan dilanjutkan oleh apologet cilik teman-teman. Nggak tahu loh kedepannya sosmed yang sedang membooming apalagi kan, ya kan? Seperti itu. Jadi sudah mulai.
Dan di gereja pun itu saya rasa sudah harus ada kelas-kelas apologet seperti itu. Ya. Jangan kepada para ini ya, kepada para gembala-gembala ya, jangan keasikan ini terus ya. Karena Anda tahu atau tidak ya, Anda ketahui atau tidak, di luaran sana ya banyak orang-orang yang ingin menyesatkan ya. Nanti hilang itu jemaat Anda itu sudah ngikutin nyiumin batu kayak gitu. Kalau nggak tahu nanti mereka sudah nangis-nangis nyiumin batu ini. Ya harus ada itu ya, kelas apologet seperti itu. Ya paling tidak ya 2 kali seminggu gitu harus ada kelas apologetnya seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi, ada Korea. Ya, Korea. Halo Korea. Halo. Ya, silakan. Tidak, Abang Edi, saya cuma kasih tahu saja kalau yang Islam yang anak kecil lebih Abang Edi sudah biasa tanggapilah, kasih turun saja. Karena itu botol. Oke. Hanya itu Bang Korea? Penting itu kan. Oke, makasih. Oke, maaf ya Bang Korea ya, saya turunkan ya. Iya. Ya teman-teman ya, kita beri kesempatan ya teman-teman. Kita beri kesempatan kepada yang Muslim ya teman-teman ya. Yang Kristen sabar dulu, tahan diri. Kita berikan kesempatan kepada yang Muslim dulu supaya yang Muslim naik ya teman-teman ya. Iya, sebenarnya ada 16 guest yang mau naik teman-teman, tapi nampaknya masih tidak mau dengar gitu ya. Kadang-kadang dari nama-namanya banyak yang Kristen ya, ada yang Kristen tapi gimana lah ya saya katakan ya. Oke, kita kasih naik nih, Ferry masuk pesantren. Ferry masuk pesantren. Silakan Ferry masuk pesantren, nyalakan kameramu. Kameramu nyalakan dulu. Bang Edis gak malu masih ngebahas itu? Kan Bang Edis ngebahas itu udah bubuk sama Bang Kores. Ini setiap debat kesini yang selalu yang dibahas orang lain ini. Kamu setiap datang ke sini masalahnya yang kamu bahas gitu, masih ngebahas itu. Kamu kan bahas yang lain ini kenapa sih? Kan udah bubuk sama Bang Kores itu tentang itu. Tentang apa? Kan udah bubuk sama Bang Kores tapi masih dibahas aja. Nyari mangsa. Tentang nyari koin. Tentang apa? Iya tentang batu hitam itu. Tentang batu hitam kan udah bubuk. Masalahnya sama Bang kenapa Kores. jidatmu yang kau pamer-pamerin? Enggak lagi cari cuan. Udah kau tidur di bawah dulu. Kau pamerin jidatmu aja. Kameramu bisa netral nggak? Udah kau turun di bawah kan jadinya. Bisa nggak kameramu itu diem gitu? Kayak saya ini gitu loh, diem. Herman kalian. Iya, dia nggak bisa lihat masalahnya. Dia nggak bisa lihat hasil videonya. Kalau yang dia pamerin itu bukan jidatnya dia. Aduh. Ya teman-teman ya, masih ada 16 guest sebenarnya yang ingin naik. Tapi kita teman-teman sudah lebih dari 2,5 jam teman-teman. Mungkin kita rehat sejenak ya teman-teman ya. Kita rehat sejenak. Mudah-mudahan lah teman-teman. Mudah-mudahan malam kita bisa siaran lagi teman-teman. Karena badan saya sudah mulai agak membaik. Tapi saya tidak janji juga ya seperti kemarin. Ternyata malam juga nggak siaran teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, ya pengadaan rumah apologet tahun 2025 kiranya teman-teman bisa terwujud asal kita semua bersatu padu, bergandengan tangan untuk mensupport pengadaan rumah apologet ini teman-teman. Ya 100.000 saja per orang sekali seumur hidup. 100.000 per orang 1 kali seumur hidup. Di mana teman-teman mau mensupportnya, teman-teman bisa support saya langsung ke profil saya ini. Teman-teman nanti kalau udah selesai siaran saya, klik aja foto profil saya itu perbesar. Nanti teman-teman ada lihat di situ
nomor rekening dan banknya teman-teman. Atau di berandanya ya, di deskripsinya ada link Saweria, klik saja link Sawerianya. Nanti teman-teman langsung lihat di situ tulisan-tulisannya. Silakan teman-teman baca sendiri ya, sebagai kolekte untuk pengadaan rumah apologet teman-teman ya. Karena seperti yang saya katakan teman-teman, walaupun kita sudah ribuan kali berdebat ya, sudah puluhan kali tema perdebatan, perdiskusian, lawan diskusi juga, tapi teman-teman support untuk pengadaan rumah apologet ini belum ada. Pengadaan rumah apologet belum ada. Yang support sebagian sudah ada, puji Tuhan, terima kasih yang sudah memberikan supportnya, memberikan kolektenya. Kiranya tangan Tuhan lah yang membalas keringanan tangan kalian. Apa yang kalian lakukan itu tidak sia-sia teman-teman. Artinya kalian ikut berpartisipasi untuk mendirikan pengadaan rumah apologet ini teman-teman. Oke ya, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita rehat dulu. Dan teman-teman silakan yang mau makan siang, udah mau jam 12 siang. Ya teman-teman, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa siaran lagi malam minggu teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu lagi.
Alhamdulillah, alhamdulillah semua saudara, kita sudah mendengarkan bersama-sama diskusi yang sangat menarik dari Bang Edis ya, membuktikan bagaimana iman kita yang sebenarnya ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum-kaum sebelah. Dan kita bersyukur di sini karena Bang Edis mampu dengan sangat baik ya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum-kaum kadirun dari sebelah dengan tuntas, dengan sangat baik, tanpa kekurangan satu apapun ya. Itu yang kita syukuri, karena pertanyaan-pertanyaan mereka kalau berhadapan dengan orang yang tidak terbelajar, yang tidak pernah menekuni bidang ini secara khusus, maka akan sangat sulit untuk dijawab. Walaupun sebetulnya kalau memang dipelajari ya sangat mudah untuk dijelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya. Cuma begini teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan mereka itu atas dasar asumsi gitu ya. Jadi berasumsi terhadap sesuatu. Membaca ayat ini, misalkan membaca tentang kitab Matius, dalam seluruh bacaan itu mereka berasumsi. Jadi asumsi itu lahir karena apa? Lahir karena presuposisi teman-teman. Presuposisi itu apa? Dasar berpikir. Nah, karena ini berhubungan dengan kitab suci, maka dasar berpikirnya adalah tentu bukan Alkitab Kristen dong. Tentu bukan tentang iman Kristen dong. Tapi dasar berpikirnya adalah tentang iman Islam. Nah, ini yang menjadi salah gitu ya. Ketika mereka berasumsi, mereka meletakkan pikiran mereka kepada iman mereka, bukan kepada apa yang mereka sedang baca. Jadi, pertanyaan-pertanyaan mereka itu muncul karena sudah didasarkan pada pemahaman, pra-pemahaman yang ada dalam kepala mereka. Jadi keluar itu ya semuanya berkaitan dengan Islam semua. Kenapa Tuhanmu banyak? Ya karena Tuhanmu tauhid. Jadi kamu bertanya kenapa Tuhanmu banyak? Ya terserah agama orang lain dong. Kenapa kamu mempertanyakan itu? Kenapa kamu merasa bahwa Tuhan yang satu jauh lebih benar dibandingkan Tuhan yang banyak? Kan logika umumnya begitu orang berpikir. Jadi kebenaran itu menjadi sangat-sangat subjektif. Iman itu subjektif teman-teman. Mau gimana pun iman itu adalah subjektivitas kita. Kalau memang kebenaran itu objektif dan tidak lahir dari subjektivitas, bagaimana pengilhaman itu lahir bagi kita, maka semua orang bisa satu keyakinan. Tapi faktanya kan tidak. Ada saja orang yang percaya kepada jembatan misalkan. Ada saja orang yang percaya pada pohon misalkan. Karena itu subjektivitas.
Dia meyakini di situ ada kuasa, di situ ada power yang lebih besar daripada dirinya, maka dia mempercayai itu. Nah, saudara-saudara kita sebelah ini pemikirannya tidak sampai pada itu gitu loh. Mereka tidak berpikir sampai pada tahap itu untuk menempatkan pikiran mereka bahwa setiap orang itu yang berbeda keyakinan tentu punya perspektif tertentu yang bagaimanapun kita jelaskan tentang perspektif kita kepada mereka, yang gak masuk bagi mereka karena mereka lahir untuk menjadi seperti itu. Ya. Nah, kalau berbicara tentang agama Kristen, ini udah ranah yang berbeda. Kalau orang Islam berbicara agama Kristen gitu ya, agama Kristen itu iman yang sangat unik gitu ya. Tuhan menjadi manusia, itu diyakini begitu. Dan dalam sejarah berbicara tentang tokoh sejarah yang bernama Yesus, itu dibuktikan dalam misalkan Flavius menulis itu, Yosefus, semua sejarawan itu menuliskan tentang tokoh yang bernama Yesus. Jadi ini bukan tokoh fiktif gitu loh. Ini tokoh sejarah yang dibuktikan dalam tulisan-tulisan kuno. Jadi kalau orang itu, jadi mereka ini kan berubah-ubah terus. Dulu mereka bilang Yesus itu adalah tokoh yang tidak pernah ada dalam sejarah gitu. Setelah dibuktikan bahwa Yesus itu ada dalam sejarah, Yesus itu tokoh yang tidak pernah disalibkan gitu. Setelah dibuktikan bahwa dari tulisan-tulisan yang ada dibuktikan bahwa Yesus itu disalibkan, mereka menuduh yang lain lagi. Jadi kalau semua proof kita itu sudah nyata di depan mata mereka, mereka pindah ke yang lain. Nah, ini kebiasaan mereka, teman-teman. Dan kita melihat di sini bagaimana Edis itu ya, dengan sangat spektakuler memberikan jawaban yang luar biasa, yang perlu juga untuk kita pelajari dari cara dia berdiskusi, teman-teman. Dari cara dia ngomong, dari cara dia menjawab, dari kesabarannya. Karena hal yang seperti ini tidak mudah, teman-teman. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran yang ekstra untuk menghadapi orang-orang semacam demikian. Lihat mukanya dengan cara bertanya dia yang bukan tujuannya untuk mencari kebenaran, kan sebenarnya sudah mengganggu bagi kita sebetulnya, ya. Sudah mengganggu bagi kita sebetulnya. Tapi kita melihat di sini bahwa Edis ini dengan luar biasa memberikan jawaban-jawaban yang spektakuler, yang semuanya itu lahir dari Alkitab, jawaban-jawaban itu, ya. Tidak lahir daripada pemikiran Edis yang tiba-tiba gitu, tidak, itu lahir daripada Alkitab, teman-teman. Semua dibuktikan, ada bukti sejarah, bukti-bukti yang tidak terbantahkan ditunjukkan oleh Edis. Dan kita perlu belajar dari cara Edis menjawab di sini, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan mereka yang lainnya, teman-teman, mereka pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Tujuannya apa coba? Kalau bukan untuk mencari hal-hal yang aneh-aneh di Indonesia ini. Tujuannya apa kalau bukan itu? Lalu kemudian lagi mereka bilang kata Allah itu adalah punya kami. Wah, Kristen itu sudah eksis jauh sebelum Islam ada gitu. Kata Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Kristen di Mesir sana, di Arab sana sebelum Islam lahir gitu. Jadi Allah itu adalah milik kita, bukan milik mereka. Sudah ada sebelum Islam ada. Islam itu ada baru tahun berapa. Sejarah itu sudah membuktikan keberadaan mereka kemudian dibandingkan agama manapun, ya. Mereka itu kemudian dibandingkan Kristen. Jadi kalau mereka merasa itu punya mereka, itu adalah argumentasi yang mereka itu sudah capek gitu ya, mencari alasan apa lagi ya yang kita bisa jadikan untuk berdiskusi gitu. Kalau mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, mereka sudah bisa menjawab misalkan Yesus itu tidak pernah ada bukti sejarahnya misalkan. Yesus tidak pernah mati, ada bukti sejarahnya. Semua sudah dibuktikan. Mereka carilah alasan yang membuat mereka itu bisa bertahan dalam diskusi macam demikian. Mereka bilang Allah itu milik kami katanya. Aneh pernyataan semacam demikian. Allah itu sudah ada dan sudah dipakai oleh orang Kristen di masa itu sebelum Islam ada. Itu fakta. Itu fakta, teman-teman, ya. Dan mereka itu hanya mencoba untuk klaim-klaim saja yang bukan punya mereka gitu. Dan ya kebiasaan mereka memang seperti itu, teman-teman, ya. Kalau tidak berkata demikian, tidak melakukan hal-hal seperti ini, ya mana mereka bisa makan gitu ya. Bayangkan aja, lihat si Kainama ya, Donditan. Kalau tidak bahas Alkitab, mana ada YouTube-nya maju gitu. Tidak mungkin, teman-teman, ya. Jadi apa yang mereka lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang mereka sering buat ya dalam diskusi-diskusi macam demikian,
itu tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk mereka mencari popularitas. Karena yang dibahas mereka bukan Al-Quran kitab mereka, tapi Alkitab kitab suci kita gitu. Yang dimana sebenarnya mereka tidak punya hak sedikit pun untuk membahas itu. Dan kalau kita melakukan apa yang mereka lakukan ya terhadap iman kita, ya teman-teman sudah tahu sendiri ya apa yang terjadi. Mereka sudah banyak alasan, wah kalian telah melakukan ini itu terhadap iman kami. Padahal mereka jauh lebih banyak melakukan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan sebetulnya terhadap iman kita. Tapi ya kita maafkan, kita maklumi karena memang kita ini diajarkan oleh Yesus untuk mengasihi. Kita mengasihi orang yang sekalipun tidak mengasihi kita. Kita menyayangi orang yang sekalipun tidak menyayangi kita. Itu sudah dibuktikan oleh Yesus sendiri. Contoh sejati daripada kasih itu adalah Yesus. Ya, Yesus itu adalah membuktikan bahwa orang yang tidak mengasihi dia mengasihi mereka. Orang yang melakukan hal yang tidak baik sama dia membalasnya dengan kebaikan gitu. Ya. Jadi tokoh Yesus ini atau pribadi Yesus ini tidak bisa dibandingkan dengan umat manusia manapun di dunia ini soal kebaikan. Ya. Yang lain itu cara mereka mengembangkan agama mereka. Ya udah teman-teman tidak perlu saya jelaskan di sini. Sudah jauh daripada apa yang dipikirkan, diharapkan, bahkan saya pun tidak mau untuk menceritakan itu karena saking tidak bagusnya itu. Tapi Yesus ini kasih itu nyata bagi dia. Dia menunjukkan bahwa Allah itu nyata. Dan kasih Allah itu nyata dalam dirinya. Begitu luar biasanya apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka di sini teman-teman mari saya ajak kita semua untuk kita belajar.